Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, diawali dengan doa dulu ya. Doa untuk menurut saya dan agama masing-masing. Doa mulai. Baik, doa selesai. Halo semua, gimana nih kabarnya? Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena dari kemarin itu hujan terus ini ya. Kemarin tugasnya sudah saya terima ya, jadi hampir semua masukkan benar. Kemudian sebelum kita lanjut, kita absen dulu ya. Nah, pertama ada Febrian Pungki Sandra hadir. Oke. Yang ada Dwi Prasetyanto hadir. Oke, ya. Kemudian ada Rizky Nurpriandodo. Oke. Kemudian ada Egi Mabrabiantika. Oke, gitu ya. Kemudian ada Luki Febrian. Juga ada Muhammad Bintang Rizadi. Oke, hadir. Kemudian ada Yuda Afiadi. Oke, hadir juga ya. Sebelumnya anak-anak ini apa? Ayo coba. Nah, remote ini bentuknya apa? Nah, kotak. Dalam proses pembungkutan seperti kemarin, remote ini kira-kira bisa dipasang pada mesin bungkut atau tidak? Ya, saya. Kemudian jika remote yang kotak ini dijadikan bundar, apakah bisa? Ya, bisa. Caranya itu dengan mengurangi ukuran benda. Nah, untuk menguranginya itu dengan apa, anak-anak? Dengan apa? Alat potong. Oke. Kita masuk ke materi. Untuk materi kali ini alat potong mesin bubut. Nah, ya selanjutnya untuk poin yang akan kita bahas, yang pertama ada benda buat, kemudian ada macam alat potong. Ya. Oke, yang pertama, fungsi alat potong itu sendiri. Ya. Untuk pada kegiatan industri manufaktur yang menggunakan mesin perkakas, alat potong adalah suatu alat yang wajib ada untuk proses produksinya. Seperti tadi, kalau misalnya kita mau membuat suatu benda yang kotak menjadi bulat, itu kita perlu alat potong agar benda yang akan kita kerjakan menjadi sesuai dengan apa yang ada pada gambar kerja atau job sheet mesin. Dan macam-macam alat potong sendiri ada beberapa. Yang pertama itu ada bore center. Nah, untuk pengertian dari bore center itu sendiri, apa sih bore center? Nah, bore center itu yaitu salah satu alat potong untuk membuat lubang senter pada permukaan benda kerja. Nah, fungsinya itu apa? Salah satunya itu untuk mencekam benda yang berwarna panjang supaya benda tersebut bisa center dan tidak tidak bergoyang. Untuk jenisnya sendiri terdapat 3. Yang pertama
ada bore center standar yang memiliki bentuk seperti ini, yang di ujungnya itu memiliki sudut yang kanan kirinya sama. Kemudian ada yang kedua bore center vertikal, yang dimana pada sisi setelah stirusnya itu ada bagian bertingkat. Itu digunakan untuk tempat baut biasanya, baut L. Kemudian yang ketiga ada bore center radius. Nah, kemudian setelah bore center ada mata bor. Nah, fungsi mata bor itu apa sih? Ya, untuk fungsi dari mata bor sendiri mungkin umum ya, yaitu untuk membuat lubang pada benda kecil. Untuk ukuran dari mata bor ini sendiri bermacam-macam dan bervariasi dari yang kecil hingga yang besar. Dan untuk jenisnya terbagi menjadi dua jika dilihat dari tangkainya. Yang pertama ada tangkai yang lurus dan kemudian ada yang bertangkai tirus, di mana pada tangkainya itu terdapat bagian tirus, dan untuk memasangnya pada kepala lepas itu membutuhkan sarung pengurang untuk dapat dipasangkan ke kepala lepas. Nah, untuk yang kepala lurus ini menggunakan kepala pengikat biasa yang menggunakan kunci. Kemudian yang ketiga ada primer. Nah, primer itu fungsinya apa sih? Ya, ini primer untuk memperbesar lubang agar memiliki toleransi sesuaian khusus untuk tuntutan pekerjaan tertentu. Dan sebelum di primer itu ukuran lubang harus lebih kecil. Untuk mata bor, diameter mata bor primer di bawah 10 hingga di bawahnya itu toleransi antara 0,15 hingga 0,25 mm. Dan untuk mata bor di atas 10 mili itu toleransi yang harus dilakukan itu sekitar 0,25 hingga 0,6 mm. Kemudian, jadi untuk primer ini sendiri untuk lubang yang harus membutuhkan toleransi khusus ya. Nah, kemudian ada counter. Selanjutnya itu ada kartel. Nah, kartel ini fungsinya untuk membuat alur-alur pada benda yang permukaannya licin. Misalnya apa ya? Misalnya ini juga. Untuk spidol ini kan jika dibuat untuk pegangan, misal handle tuas untuk mengganti kecepatan pada mesin, ya. Jika hanya ini seperti ini, pasti akan licin. Nah, untuk mengatasinya supaya tidak licin itu menggunakan kartel. Nah, kartel ini bentuknya bervariasi. Untuk bentuk alurnya ada yang diamond, ada yang lurus, dan lain sebagainya. Kemudian ada counterbore. Nah, fungsi counterbore itu untuk membuat lubang bertingkat yang biasanya untuk dudukan L. Jadi supaya dudukan baut L-nya itu bisa masuk dan rata
dengan bendanya. Misalnya untuk membuat lubang di sini. Ya, di sini. Oke, selanjutnya ini ada countersink. Ya, untuk countersink sendiri bentuknya seperti ini ya. Nah, countersink yaitu alat potong pada mesin bubut untuk membuat chamfer pada ujung lubangnya supaya tidak tajam dan berfungsi untuk membuat supaya baut virus atau baut virus lainnya dapat tenggelam dengan sempurna, jadi tidak menonjol. Nah, terus selanjutnya ada pahat butut. Nah, pahat butut itu yang tadi saya jelaskan untuk membungkus benda kerja, mungkin mengurangi diameter benda kerja. Dan jenisnya itu ada banyak sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya yang mau dikerjakan. Nah, kemudian untuk jenis pahat sendiri itu ada bermacam-macam ya. Nah, ini jenis pahat berdasarkan bahan pembuatannya. Ada baja karbon, baja kecepatan tinggi, paduan cor, karbit, keramik, dan titan yang paling kuat. Nah, untuk jenis berdasarkan fungsinya ada pahat kiri, pahat kanan, dan lain sebagainya. Pahat kiri sendiri itu arah potongnya dari kiri ke kanan, dan untuk pahat kanan itu arah potongnya dari kanan ke kiri. Nah, ya. Ini ada video yang saya lampirkan ya terkait jenis pahat butut yang biasa digunakan. Mungkin bisa nanti dilihat. Kemudian selanjutnya ya, mungkin apa yang saya sampaikan telah saya sampaikan semua. Dan untuk hadiah karena kemarin sudah rajin-rajin ya. Ini ada tugas. Nah, untuk tugasnya itu kita dikerjakan kelompok ya. Untuk anak-anak nanti membuat satu kelompok 2 orang, 2 hingga 3 orang. Kemudian mencari di bengkel pemesinan ada alat potong jenis apa dan fungsinya itu apa aja. Kemudian yang kedua ada alat pahat butut jenis apa saja dan identifikasi jenis berdasarkan bahan pembuatnya. Seperti tadi ada karbit, ASS, intan dan lain-lain. Itu kemudian dicari dan mungkin alurnya itu yang pertama dicari membuat kelompoknya dulu ya. Nah, kemudian dicari di internet untuk menambah wawasan, kemudian dicari poin-poin pentingnya untuk dicatat. Dan untuk minggu depan kita presensi ya, untuk dipresentasikan ke depan kelas. Oke. Nah, mungkin dari saya jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Dari topik saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.